Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Happy Chandra yang berkibar sebagai MC Kenegaraan Republik Indonesia. Jangan dilewatkan sesaat lagi pada pukul 13.00 sampai nanti 2 jam ke depan. Saya bersama DKM Al-Karomah yang ada di Jakarta dan juga LP3I Jakarta akan hadir dalam satu segmen spiritual Ramadan dan kita akan mengkaji tentang motivasi Ramadan bersama DKM Al-Karomah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Ya, berkat rahmat Allah ya. Allah izinkan kita hari ini bisa menyemarakkan syiar Ramadan, ya, syiar Ramadan. Tadi pagi kita sudah diskusi tentang bagaimana menulis ya secara berkualitas, secara mudah bersama Dr. Akbar Zainuddin ya. Memang beliau ahli di bidang itu. Kemudian hari ini, siang ini ditakdirkan Allah, kita bisa bersama pakar public speaking ya, terkemuka Indonesia hari ini, Bapak sahabat saya juga, Happy Chandrayana ya. Happy Chandrayana, memang passion beliau di bidang ini ya. Jadi beliau ini, sekarang ini kita doakan ya, sehat walafiat ya. Ya. Sehingga bisa terus mengkampanyekan etos tablik ya, etos tablik dakwah Islam dan kebenaran kebaikan ya untuk kebangkitan bangsa kita. Sekali lagi terima kasih yang luar biasa ini kepada Pak Happy ya berkenan hadir. Kemudian terima kasih Bu Rezeki, Bu Asti juga hadir ya, bisa hadir menemani kita terus di sini. Pak Abbas, Ketua DKM ya, Ayu, Pak Israel Nurdin hadir, beliau ini luar biasa nih, beliau ini pimpinan LP3I, pimpinan yayasan, dan rekan-rekan yang lainnya yang tidak kami sebutkan satu persatu. Mari kita ikuti apa yang akan disampaikan oleh Pak Happy Chandrayana ini yang sangat luar biasa dan insya Allah sebenarnya sangat kita butuhkan sebagai dosen, sebagai anak muda, sebagai dai ya, supaya juga piawai ya menyampaikan pesan-pesan kebaikan itu ya sesuai dengan perubahan zaman dan sesuai dengan konstituen dan konteks. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kembali saya serahkan kepada host kita, Pak Rahman. Terima kasih Pak Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan tentang motivasi yang akan disampaikan oleh Bapak Happy dan waktu dan tempat kami persilakan Pak. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an ala Allah jalla jalaluh. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allah wa rabbuna al-qail ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyuna al-qail inna minal bayani la sihra wa ba'd. Salam takzim kami untuk keluarga besar DKM Masjid Al-Karomah, dan ini adalah pertama kali saya bertemu dengan antum-antum. Terima kasih juga untuk host kita Pak Rahman As'ari. Syukron ala husni fadilatikum lihadaliko, dan salam hormat dan takzim kami ini yang paling utama untuk ya dokter, ini guru saya Pak DH Ismail. Barakallahu fikum Ustaz. Ini adalah kesempatan emas untuk bertemu dengan antum kembali walaupun di tengah pandemi, dan ini juga online kita ketemunya. Terima kasih juga untuk Ustaz Subli Abbas, barakallahu fik, keluarga besar LP3I Jakarta juga. Terima kasih. Ini adalah sinergi yang luar biasa, dan ini nampak di sini Ibu Rezeki. Masya Allah. Semoga selalu diberikan kesehatan dan terus berkiprah Ibu Rezeki ya. Oke, dan all of my people here, semuanya dan teman-teman yang mungkin ini mudah saya ngabsennya nih, karena baru berapa orang ini ya? 11 orang. Pak Israel Nurdin, Pak Happy. Iya. Iya betul. Tadi pagi sampai 200 sampai 300 dengan teman-teman yang ada di Universitas Indonesia. Hari ini saya mudah malah ngabsennya nih. Ada Pak Israel, ada Mbak Ayurilda Amalia, kemudian teman-teman yang lainnya.
sambil menunggu yang lain, mari kita buka acara di kesempatan siang hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahibati fillah, sebuah kesempatan emas bagi saya pribadi hari ini bisa bersinergi dengan Anda. Perkenalkan, nama saya Happy Chandra. Saya sebenarnya asli dari Tasikmalaya teman-teman, tapi tinggal di Bogor dan berkiprah lama di Jakarta dan Bogor. Jadi saya ini orang Sunda asli gitu, USA, orang Sunda asli ya. Dan saya belajar banyak tentang dunia public speaking, salah satunya seperti yang Ustadz Ismail katakan tadi, itu lebih banyak awal-awalnya belajar tentang retorika, bagaimana kita bisa memberikan pengaruh kepada orang banyak saat kita bicara di depan umum. Itu ternyata saya dapatkan lebih banyak ketika kami mendapatkan ilmu tentang kalam, dunia bicara adalah di pondok kami ini teman-teman, Darussalam Gontor ini. Karena bagaimanapun kami tidak bisa mungkiri Ustadz Akbar Zainuddin adalah senior kami, Ustadz Ismail juga sama senior kami, dan kami banyak belajar dari beliau-beliau untuk berkiprah sampai detik ini. Dan qadarullah tahun 2008 ya, sejak zaman pemerintahan SBY ya teman-teman, kami mendapatkan amanah untuk MC di Kenegaraan Republik Indonesia. Salah satunya adalah MC Tamu Negara Multilateral, MC Konferensi Asia Pasifik. Dan mungkin teman-teman ketika acara 17 Agustus pernah mendengar ada audio seperti ini di televisi mungkin ya. Contohnya like this. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Tepat hari ini, kibaran sangsaka merah putih terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Kurang lebih seperti itulah. Pakar MC ini sebenarnya ada di sini, Bu Rezekin ya. Oke, saya bertugas sebagai MC-nya di situ teman-teman sampai hari ini, tapi sekarang lebih ke coaching saja di zaman pemerintahan Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin ini. Kemudian alhamdulillah dengan izin Allah kita diberi amanah sebagai VO, ini voice over. Kalau di LP3 Jakarta mungkin udah sering kita sinergi dan berada di one stage di sana, kita off air. Voice over itu salah satunya adalah pengisi suara teman-teman, pengisi suara di TV nasional, kemudian di corporate culture dan juga iklan radio dan TV. Dan salah satunya adalah di sini teman-teman. Kita apa ya, intermezzo dulu lah sebelum ke materi teman-teman ya. Pasti di antara teman-teman di sini ketika ada muncul gambar ini dan pernah mendengar ada audio visual yang muncul seperti ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One, memang beda. Nah itu teman-teman ya, itu salah satunya voice over, pengisi suara. Dan selanjutnya kita mengisi suara di ini channelnya teman-teman, di Trans 7. Salah satunya adalah Lihazana. Dan pasti Anda setiap pagi sering mendengar ada audio seperti ini teman-teman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Itu salah satu contohnya. Jadi semua yang saya dapatkan pengalaman-pengalaman ini itu saya buat satu formula dalam ranah skill komunikasi, public speaking, dan broadcasting. Baik, ini adalah sekedar perkenalan saja teman-teman, tapi yang pasti dalam segmen ini saya sangat bangga hari ini bisa bertemu dengan teman-teman semuanya. Nanti sesekali saya share screen, tapi sesekali saya off-kan screen-nya teman-teman ya, biar kita lebih fokus ke materi yang akan kita sampaikan sampai selesai nanti. Baik, ahibati fillah, semua yang hari ini hadir, kami yakin bahwa yang namanya di siang hari ini webinar di siang hari itu tantangan bagi pembicara dan tantangan bagi yang mendengarkan teman-teman ya. Ini mungkin di antara 12 orang ini ada yang benar-benar khusyuk mendengarkan. Yang saya khawatirkan nih banyak yang mengheningkan cipta gitu teman-teman ya. Habis itu berdoa bismikallahumma ya bismika amut, atau acara selesai aja asar ya. Dan suasana Ramadan di siang hari, acara seminar online itu bisa dibilang jarang, tapi pernah ada juga teman-teman. Dan itu tantangan bagi pembicara bagaimana bisa memainkan emosi audiensnya, memainkan emosi peserta Zoom-nya, dan insya Allah kita akan sinergi hari ini. Tapi ternyata setelah kita survei dalam satu segmen
Dan saya mendapatkan satu ilmu teman-teman, bahwa ternyata kenapa ketika di bulan Ramadan, kemudian dari jam 12 siang sampai menjelang maghrib, itu kadang-kadang orang yang berpuasa itu bawaannya kaget dan lemas. Dan setelah kita telusuri, kita survei ke beberapa titik, ternyata kenapa kaget atau lemas ketika kita dari jam 12 siang sampai menjelang maghrib. Ternyata di situ ada proses namanya proses autolisis, teman-teman. Itu proses pembuangan sel-sel yang mati atau rusak di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita lagi nggak puasa, berarti organ pencernaan kita hampir nggak pernah berhenti bekerja. Setiap kita makan, pastinya butuh kurang lebih 8 jam organ pencernaan kita ini bekerja. Jadi kebayang nggak teman-teman ya, para orang tua yang terhormat di sini, guru-guru kami, kalau kita lagi nggak puasa di hari-hari biasa, itu kita sarapan jam 7 pagi, kemudian makan siangnya jam 12, terus kemudian ngemil di sore hari, kemudian makan malam lagi jam 8 malam, habis itu ngemil lagi jam 23.00, jam 11 malam. Masya Allah, itu mungkin kalau tubuh itu berteriak, dia akan teriak tuh, lebih baik gua resign aja dari tubuh kamu hari ini gitu ya. Dia tidak diberikan kesempatan untuk membuang sel-sel yang mati dan rusak. Jadi wajar teman-teman, kalau di siang hari banyak yang lemas, jadi kita nggak perlu kaget lagi. Banyak di siang hari ketika dalam keadaan puasa dan dia kelihatannya loyo banget gitu teman-teman ya. Tapi syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla bahwa kita ini diberi durasi puasa 12 sampai 13 jam teman-teman, kurang lebih ya. Kalau kita zoom lama puasa di berbagai negara, yang pasti tidak setiap negara memiliki waktu yang sama saat berpuasa. Di negara tertentu ada yang puasa itu tuh mencapai 22 jam teman-teman. Masya Allah, itu kebayang nggak puasa 22 jam? Itu gimana itu ya? Keadaannya itu saya nggak kebayangin. Yang 12 jam aja kita di Indonesia itu banyak banget yang waduh itu wartegnya udah pada buka di siang hari gitu ya. Dan boleh dong teman-teman saya share hari ini bahwa di Denmark, itu Islandia, puasa itu sampai 21 jam teman-teman. Kalau di negara lain seperti Norwegia, di Swedia, Finlandia, itu puasa mereka sampai 20 jam. Di Rusia itu sampai 19 jam teman-teman ya. Dan kita lihat lagi di Australia itu hampir mirip-mirip dengan Indonesia, itu 11 jam. Di Chili itu sampai 11 jam juga. Dan di Indonesia itu hanya 13 jam. Dan ini adalah perbandingan puasa di negara-negara lain. Dan kalau kita lihat di satu Zoom yang saya mainkan di sini teman-teman, ternyata ini terbukti. Kita saatnya untuk mengatakan hadza min fadli Rabb. Ini adalah kuasa Allah. Kita diberi waktu puasa yang bisa dibilang nggak terlalu lama lah. Di Chili hanya 10 jam, Indonesia 13 jam, Australia 11,5 jam dan sebagainya. Tapi yang paling penting dari segmen pertama saya sampaikan di sini adalah satu teman-teman. Ternyata Al-Karomah dan Spirit LP3 ini tetap mempesona di tengah pandemi COVID-19. Saya kira udah nggak ada lagi event-event gitu, webinar dan sebagainya ya, karena Al-Karomah ini tetap mulia sesuai dengan namanya ya. Masya Allah, saya yakin nih keluarga besar DKM Al-Karomah ini di dalamnya orangnya karomah semuanya, mulia-mulia di dalamnya ya. Dari ketua DKM-nya, pengurusnya dan sebagainya. Apalagi ini kerjasama dengan LP3I dan dunia tarbiyahnya luar biasa. Kenapa saya katakan ini? Karena LP3I dan Al-Karomah ini udah satu kekuatan yang luar biasa untuk tetap mempesona walaupun di tengah pandemi COVID-19. Kita bisa belajar dari satu gambar ini teman-teman, para jamaah yang terhormat, bahwa kalau kita zoom satu bendera ini, kira-kira menurut antum ini bendera mana nih teman-teman nih? Yang pasti bukan di daerah Keramat nih. Ustaz Subli, menurut antum kira-kira bendera mana Ustaz? Pak Rahman, katanya ada door prize ya, gold, dapat gold gitu ya. Saya pas Subli dulu dah. Bendera surga nih Ustaz. Bendera surga, Masya Allah ya Rabbana. Baru antum lah yang menjawab ini Pak Subli dari semua seminar. Pak Rahman moderator dulu dah. Kira-kira menurut antum nih Pak Rahman? Ini Brazil. Brazil.
Percaya atau tidak, Pak Rahman, antum adalah orang yang ke-215 ketika saya munculkan gambar ini yang mengatakan itu Brazil Pak Happy gitu ya. Termasuk ketika di Makassar, they say that itu adalah Brazil. Ternyata ini bukan Brazil Pak Rahman. Sesuai bendera surga. Wah, ini bisa juga nih dapat kosakata saya hari ini ya. Ternyata ini bukan bendera Brazil, teman-teman. Ternyata ini adalah bendera yang dibanggakan oleh orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Gitu ya. Jadi antum kalau lihat orang-orang Solomon itu mereka diserang wabah itu dari dulu, teman-teman. Kullasana, setiap tahun mereka diserang wabah bertahun-tahun sebelum Covid datang. Orang-orang Solomon ini udah biasa diserang wabah. Jadi ketika ada corona kayak gini, orang Solomon udah biasa. Tapi apa kelebihan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon? Orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon itu sampai dikatakan mayoritas pendidikan mereka itu mereka sangat lemah. Karena mereka negara termiskin se-Asia Pasifik. Hampir 92% mereka adalah Kristiani. Dan sisanya itu adalah Muslim, teman-teman. Nah, kita akan zoom orang-orang yang tinggal di Solomon dan mereka berpredikat sebagai Muslim, sebagai saudara-saudara kita. Nah, orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon, walaupun di tengah wabah bertahun-tahun, mereka ini tetap hidup, tetap bergerak, mereka tetap hadir, dia tetap puasa, dia mengangkat benderanya sambil mengatakan, I am a winner, kita ini menang, walaupun di tengah wabah. Anda bisa lihat potret ini, teman-teman. Spirit di tanah Solomon ini luar biasa. Walaupun mereka ini dikatakan negara termiskin se-Asia Pasifik, tapi itu nggak menyulutkan spirit mereka untuk tetap berdiri tegak dan survive. Antum lihat rumahnya, tak layak huni. Mereka sekolah di situ, mereka ibadah di situ, mereka ngaji di situ, mereka dengan pakaian yang ala kadarnya diserang wabah setiap tahun. Dan itu tidak menyulutkan mereka untuk tetap survive, bertahan. Antum tahu kenapa mereka diserang wabah dan dari mana? Ternyata wabah orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon ini adalah gara-gara pohon ini, teman-teman. Ini pohon sangat mengganggu mereka. Ini pohon sangat memberikan virus yang luar biasa bagi orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Ini pohon sangat besar dan tebal dan ini mengganggu kenyamanan seluruh warga Solomon. Antum tahu people, sampai-sampai seluruh warga Solomon mereka berteriak ingin sekali menghancurkan pohon ini tapi nggak bisa. Mereka nggak punya alat. La ada watafihim. Mereka tak punya alat. Mereka tak punya gergaji untuk menghancurkan pohon ini. Mereka tak punya digital cutting untuk menghancurkan pohon ini. Ternyata orang-orang Solomon menghancurkan pohon ini bukan dengan alat, teman-teman. Orang-orang Solomon ini menghancurkan pohon ini bukan dengan gergaji, bukan dengan alat digital cutting. Mereka menghancurkan pohon ini hanya dengan satu alat. Apa itu people? Hanya dengan teriakan. Seluruh warga Solomon, mereka datang berbondong-bondong ke pohon ini sambil berteriak, dengan izinmu ya Allah. Dengan izinmu Tuhan. Kami ini berteriak dan kami yakin kau mendengar teriakanku ini. Dan kami yakin dengan teriakanku ini akan menghancurkan pohon ini. Antum tahu people, hanya dengan teriakan selama 40 hari 40 malam. Mereka berteriak. Seluruh warga Solomon berjamaah, mau yang muslim, mau yang non-muslim, mereka berjamaah dan berteriak di pohon ini. Allah sami, Allah tidak tuli dan Allah basir, Allah tidak buta. Allah menjadi saksi dan melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Solomon ini. Qadarullah azza wa jal. Hanya dengan teriakan, pohon ini hampir tumbang dan hancur. Dengan izin Allah, dengan the power of vocal, kekuatan teriakan, pohon ini hampir tumbang dan jatuh. Maka saya sering ketika off air, saya bertanya ke teman-teman peserta. Ketika saya munculkan kisah Solomon ini yang identik dengan teriakan, yang dengan teriakan bisa meluluh lantakan ini pohon tanpa dengan alat, saya teringat bahwa mungkin pernah di rumah teman-teman ya. Di rumah itu ada yang namanya teriakan. Teriakan seorang bapak, teriakan seorang ibu, dan teriakan itu negatif. Satu teriakan itu bisa membunuh jutaan hormon anak itu, people. Kita berteriak dan teriakan itu negatif terhadap buah hati, terhadap saudara, terhadap orang-orang sekitar, dan teriakan itu negatif. Ternyata satu teriakan itu bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Wajar, ini pohon aja bisa tumbang teman-teman, apalagi manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan sangat lemah, dan yang pasti
teriakan itu bisa memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap atmosfer yang ada di sekelilingnya. Maka ahibati fillah, di saat bulan Ramadan ini saatnya kita untuk tajdid dunia, memperbaharui niat kita. Kita sudah masuk ke tanggal pertama bulan Ramadan. Ada 2 tanggal lagi, 10 Ramadan yang kedua, 10 Ramadan yang ketiga. Kita udah masuk ke tanggal yang kedua, teman-teman. Kita nggak tahu apakah kita sampai ke titik akhir bulan Ramadan. Kita tidak tahu apakah Ramadan tahun depan kita bisa merasakan atmosfer Ramadan ini. Karena qadarullah azza wa jalla. Wujud kita berpuasa hari ini adalah jawaban dari doa-doa kita ketika kita lagi berdoa di akhir bulan Ramadan tahun lalu. Andai kan saya tanya antum, siapa di antara antum yang berdoa di malam terakhir tarawih tahun lalu, saya yakin doanya sama semuanya. Semuanya berteriak di hadapan Allah, ya Rabb, innaka khairul musta'an. Hanya kepadamu kami ini meminta tolong ya Allah. Wa innaka khairul mustaka. Hanya kepadamu kami ini mengadu ya Allah. Jangan jadikan ini Ramadan terakhirku ya Allah. Ya Rabb, innaka khairul musta'an. Hanya kepadamu ini kami meminta tolong ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah, ini di sujud tarawih terakhirku hari ini, aku bisa merasakan lagi atmosfer Ramadan tahun depan. Qadarullah, Allah mengabulkan doa itu teman-teman. Sekarang sampai detik ini, sampai mendekati pertengahan bulan Ramadan, kita merasakan Ramadan ini jamaah. Kenapa anak katakan ini kan teman-teman? Seorang ungkapan Syekh Al-Mutanabbi itu sangat indah. Ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu tajririyah bimala tastahi sufun. Setiap manusia punya mimpi. Antum teman-teman Al-Karomah punya mimpi. Ustaz Ismail punya mimpi. Ustaz Rahman punya mimpi. Semuanya punya mimpi. Tajririyah bimala tastahi sufun. Tapi pernahkah kita tahu kalau angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan? Sudah hampir ke 15 hari puasa ini, berapa orang sahabat kita, saudara kita, keluarga kita yang gak bisa merasakan indahnya berpuasa sampai hari ini. Yang dulunya kita, mungkin tahun lalu tarawih berjamaah bersama kita. Tahun lalu dia adalah keluarga kita yang pernah buka puasa bersama kita, sahur bersama. Tapi qadarullah, karena ajal menjemputnya, dia tak bisa merasakan indahnya Ramadan tahun ini. Hadza min fadli Rabb. Jadi kalau kita mendengar kata Ramadan, kita berharap kembali hari ini. Kita berteriak lagi hari ini kepada Allah seperti teriakan orang-orang Solomon yang mana dia berteriak untuk menghancurkan pohon yang tebal itu dan itu menjadi wabah untuk mereka. Bisakah kita pun berteriak dengan hal yang sama? Ya Allah, ini di tengah pandemi COVID-19 ya Allah. Hanya Engkau sang penggenggamnya. Bukan ke Kementerian Kesehatan, bukan ke Presiden, bukan ke istana negaranya, kepada Engkau ya Allah. Innaka khairul musta'an. Saya yakin keandekan semua berteriak dengan tulus dan ikhlas dalam hatinya, itu energi doa akan menembus gelombang elektromagnetik ke bawah alam. Saat itu Allah akan menyuruh malaikat rahmat, wahai malaikat rahmat, itu hamba-hambaku di Al-Karomah dan di LP3 lagi berdoa dengan penuh keyakinan. Angkat doanya dari bawah alam menuju ke aras. Ahibati fillah. Dengan harapan, walaupun di tengah pandemi, walaupun suasana online seperti ini, tapi kita semua punya roja, punya harapan, punya doa yang luar biasa. Maka kalau mendengar kata Ramadan, nanti bisa dikuiskan ini teman-teman ya. Biasanya ada yang ditanya seperti ini. Apa yang dimaksud dengan bulan Ramadan? Nah, ada mahasiswa yang menjawabnya kayak gini, Pak Rahman. Ramadan itu ya intinya kita berpuasa, Pak. Jadi kita dari pagi kita puasa, kemudian nanti buka puasa dapat maghribnya gitu ya. Semua juga tahu itu, Pak. Andai kan kita bedah itu kata Ramadan, banyak yang mungkin, maaf ya, afwan ya, banyak yang belum tahu apa itu Ramadan. Diambil dari mana itu kata Ramadan. Ternyata, kalau boleh ada sharekan depan antum, satu topik ini. Ramadan itu diambil dari kata ro, mim, dan do, yang artinya sangat luar biasa. Ada yang mengatakan bahwa Ramadan itu artinya adalah panas batu akibat sengatan sinar matahari. Jadi wajar kalau di bulan Ramadan itu terik panas mataharinya luar biasa. Apalagi di area Keramat di sana teman-teman ya. Sejuknya kalau udah masuk Masjid Al-Karomah gitu kan. Di Bogor sekarang mendung teman-teman ya. Jadi agak sejuk di sinilah. Jadi Ramadan itu ada kata ar-ramad yang artinya adalah panas batu akibat sekatan sinar matahari.
Ada juga yang mengatakan bahwa Ramadan itu diambil dari kata romido, yang artinya adalah keringnya mulut orang yang berpuasa akibat dahaga. Masya Allah. Jadi kalau secara definitif, istilahi, kita sudah tahu yang namanya Ramadan adalah al-imsak anil muftirat. Kita menahan diri dari hal yang membatalkan. Min tulu'il fajri ila ghurubis syams, dari mulai terbit matahari sampai terbenam matahari. Nah, itu yang dijawab oleh mahasiswa tadi. Tapi paling tidak kita sudah tahu, my people, bahwa Ramadan adalah artinya pun panas akibat sengatan sinar matahari, dan itu akan membuat orang-orang yang berpuasa akan muncul yang namanya haus atau dahaga. Maka sudah berapa kali kita Ramadan ini? Ada yang kita Ramadan ini sesuai dengan usia kita. Afwan, Anda usia 40 tahun nih, Pak Rahman. Bu Yudita, Pak Subli, Pak Ismail ini udah sepuh lah, senior aneh semua ini. Kalau Anda tanya antum nih, kira-kira antum udah berapa kali Ramadan? Udah berapa kali ikut Ramadan gitu ya? Udah berapa kali puasa? Dari anggaplah dari kelas 3 SD dulu, dari zaman jahiliyah Ramadan versi tahun 90-an gitu kan. Versi 80-an. Ana mungkin udah 30 kali ya, 30 kali ikutan Ramadan ini sepanjang hayat Ana ini. Dan apa yang sudah kita dapat dari puasa selama Ana mungkin secara pribadi sudah 30 kali Ana ikut puasa dari zaman SD sampai hari ini. Apakah tetap mempesona itu Ramadan di jiwa raga kita? Apakah Ramadan ini tetap mempesona di keluarga kita? Dan ini adalah soalun lana, pertanyaan buat kita. Sudah berapa kali kita mengikuti atmosfer Ramadan? Kalau sudah bisa merasakan atmosfer Ramadan dengan kafah, sudah merasa dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Indah teman-teman kalimat itu. Kita sudah sering dengar ayat itu 183 dari para jamaah, dari para penceramah. Tapi sadarkah kita bahwa itu adalah ada sapaan dari Allah Azza wa Jalla? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita disapa oleh Allah sebagai orang yang beriman. Hanya orang yang beriman yang disapa oleh Allah di ayat itu. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jamaah, itu kita disapa oleh Allah dan kita diwajibkan untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladina min qablikum. Dan ternyata kita pun punya saudara umat-umat terdahulu, dan mereka pun sama disapa oleh Allah sebagai orang yang beriman, dan mereka pun sama disapa oleh Allah sebagai predikat orang yang berpuasa. Dan ending akhir dari semua ayat ini adalah la'allakum tattaqun, agar kita mendapatkan pesona muttaqin yang saya munculkan di item kedua, agar kita tergolong hamba-hamba Allah yang bertakwa. Masuklah kita ke pesantren, ditanya tuh santrinya, ente kan santri nih udah berapa tahun di pondok, menurut ente nih at-taqwa itu apa? Takwa itu apa? Andai kan di sini ada masjid at-taqwa, kadang-kadang kita nggak ngerti apa itu masjid at-taqwa dan apa artinya at-taqwa. Ternyata santri mengatakannya dengan kalimat yang hampir 80% menjawab ini. Pak Happy, at-taqwa itu artinya adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yes, dari sejak saya SD sampai hari ini, itu adalah arti dari at-taqwa. Tapi sebenarnya kalau kita bedah kembali, takwa itu artinya adalah suatu sikap mental yang selamanya merasa diawasi oleh Allah. Yang hal ini suka lazim disebut muraqabah. Kemudian timbul dorongan jiwa, limtitsali awamirillahi wajtinabi nawahihi. Karena ada kita merasa diawasi oleh Allah, timbullah dorongan jiwa untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi tidak semata-mata orang itu bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah kecuali karena dia merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka pesona Ramadan, pesona muttaqin, yang terakhir dari semua itu akan mendapatkan subhanallah pesona surgawi. Ini yang indah teman-teman. Semua umat muslim di muka bumi ini yang merasakan indahnya berpuasa, pasti dia ingin banget merasakan pesona surgawi. Karena orang yang berpuasa itu akan dipanggil oleh Allah dari satu pintu surga. Yang disebut di situ adalah pintu Ar-Rayyan. Jadi orang yang berpuasa mendapatkan satu pintu yang namanya pintu Ar-Rayyan. Allah Karim, ini hanya diberikan bagi orang-orang yang berpuasa. Sampai dikatakan di Sahih Al-Bukhari
Sesungguhnya di surga itu terdapat satu pintu yang diberi nama Ar-Rayyan. Dan itu adalah pintu diperuntukkan untuk orang-orang yang berpuasa. Dan itu nanti akan masuk pada hari kiamat kelak. Ahibati fillah, antum coba lihat satu hadis ini sangat indah sekali. Inna fil jannati samaniyatu abwab. Di surga itu ada 8 pintu. Fiha babun yusamma Ar-Rayyan. Di antaranya ada sebuah pintu yang disebut namanya pintu Ar-Rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Yang bisa masuk ke pintu Ar-Rayyan ini adalah hanya orang-orang yang berpuasa. Maka menurut riwayat Tirmidzi, orang yang sudah masuk ke dalamnya itu tidak akan pernah haus selama-lamanya. Wa man dakhalahu lam yadma abadan. Barang siapa sudah masuk ke pintu Ar-Rayyan ini, dia tidak akan merasakan dahaga, dia tidak akan bisa merasakan haus. Maka kalau antum membuka lagi Ar-Rayyan, kita pernah dengar itu nama Ar-Rayyan. Ternyata banyak juga di antara teman-teman yang di belakang kami, khususnya kalau para jamaah di sini, insya Allah mungkin antum pernah dengar. Ar-Rayyan itu, kan antum punya anak namanya Ar-Rayyan. Rayyan itu artinya adalah puas, segar, dan tidak haus. Jadi ini cocok sekali kalau Ar-Rayyan diperuntukkan bagi orang yang berpuasa, dan ini disebut sebagai satu pintu di surga Allah dari 8 pintu yang ada. Dan ini khusus bagi orang yang berpuasa. Subhanallah, indah sekali ya jemaah. Ada satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad. Inna fil jannati baban. Sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah pintu yuqalu lahu Ar-Rayyan. Lagi-lagi disebutkan di situ adalah Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah. Yang masuk ke situ adalah hanya orang-orang berpuasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tak ada seorang pun yang bisa masuk kecuali orang yang berpuasa. Di sini indahnya, Masya Allah, fayuqalu lahum, dikatakanlah kepada orang-orang yang berpuasa, aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa ini? Maka di situ, di dalam surga, di dalam pintu surga Ar-Rayyan, fayaqumus shaimun, orang-orang berpuasa itu berdiri semuanya memenuhi panggilan dari Allah Azza wa Jalla. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, fa idza dakhalu ughliqa. Jika orang berpuasa ini sudah masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan, semuanya pintu akan tertutup. Falam yadkhul minhu ahadun. Tak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalamnya kecuali orang yang berpuasa. Maka ahibati fillah, semua yang saya katakan di sini adalah merupakan sebuah potret bahwa al-jaza min jinsil amal. Innaka lan tad'a syai'an ittiqa Allah jalla wa azza illa atakallahu khairan minhu. Kenapa Allah memberikan pintu Ar-Rayyan bagi orang yang berpuasa? Pada dasarnya itu adalah balasan bagi orang-orang yang mana dia sudah melakukan puasa, meninggalkan sesuatu yang pastinya itu adalah membatalkan puasa, dan Allah menggantikannya dengan hal yang lebih baik. Maka kalau kita melihat ungkapan mahfuzat itu indah teman-teman. Man yazra yahsud. Barang siapa yang menanam, dia akan menuai. Maka yang puasanya kafah, maka hasilnya pun dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia usahakan, people. Maka harapannya, puasa hari ini, itu juga mendapatkan keindahan di mata Allah Azza wa Jalla. Harapannya, setiap puasa bertahun-tahun kali kita berpuasa sesuai umur kita mendapatkan Jannatun Na'im. Yang mana surga ini luasnya seluas langit dan bumi, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Indah sekali jemaah. Surga ini uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka penghuni surga adalah al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Dan yang kedua adalah penghuni surga adalah orang-orang yang beriman atau al-mu'minun. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang dilibatkan menjadi penghuni surga adalah alladzina ya'maluna sholihat, orang-orang yang selalu melakukan amal soleh. Maka semua yang hadir hari ini, kalau kita mengkaji satu ayat ini sangat indah. Bagaimana pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha
Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Antum kalau baca ayat ini, terjemahannya sangat indah dan ini pasti sangat dirindukan bagi orang-orang yang merindukan yang namanya surga. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-Nya, yadkhuluna jannata zumara. Mereka masuk ke dalam surga Allah itu berombongan, teman-teman. Maka harapannya Masjid Al-Karomah bersama jamaahnya, bersama pengurusnya, bersama para donatur yang ada di dalamnya, itu yadkhuluna jannata zumara. Masuk ke dalam surga Allah berombongan. Oh, indah sekali jemaah. Sehingga apabila mereka sampai ke surga, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, di situ Allah akan memanggil dan menyapa mereka. Tibtum, kesejahteraan dilimpahkan kepadamu. Dan ini sangat indah sekali jemaah. Karena apa? Karena semua yang hadir hari ini, ketika disampaikan redaksi tentang surga, surga itu mahal ternyata, teman-teman. Ada yang mengatakan surga itu murah. Ala kulli hal yang penting kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Ada yang mengatakan, Syekh Abdul Razak Al-Badar, surga itu mahal. Surga itu adalah barangan dagangan Allah yang mahal. Tidak mungkin bisa diraih dengan hanya angan-angan semata. Surga hanya akan diraih dengan cara mentauhidkan Allah, iman dan amal soleh. Maka dua-duanya bisa menjadikan kekuatan bagi kita untuk meraih surga dari pesona bulan Ramadan ini. Nah, tapi lagi-lagi teman-teman, di saat pandemi COVID-19 ini, kemudian masuk bulan puasa, potret manusia di jagat raya ini, ketika Ramadan tiba ini macam-macam teman-teman. Ada di antara orang yang berpuasa di tengah pandemi COVID-19, ekspresinya kayak gini, bahagia banget ya. Dia bersahabat dengan Al-Quran setiap harinya. Fariha bidukhuli Ramadan. Dia bahagia, dia senang banget dengan masuknya bulan Ramadan. Dia merindukan yang namanya ngabuburit, dia merindukan buka bersama, dia merindukan tarawih bersama, tadarus bersama. Wa kulluhum mushtaqun nabi. Mereka merindukan ini dan bahagia banget. Tapi ada juga jamaah atau manusia di muka bumi ini ketika menghadapi bulan Ramadan, ekspresinya kayak gini teman-teman. Dia biasa-biasa aja. Dia mau Ramadan datang, mau kagak datang, mau Ramadan kayak gimana, mau di tengah pandemi, nyantai aja dia mah. Ada nggak kayak gitu? Ada teman-teman. Udah tahu ada COVID, nyantai aja dia mah. Udah yang lain pakai masker, dia enggak gitu. Kayak yang lain tidak berkerumun, dia berkerumun sendiri. Biasa aja dia. Ada juga potret manusia diciptakan oleh Allah ketika menghadapi Ramadan, ini dia cemas. Cemas banget. Kayaknya di saat pandemi COVID-19 menghadapi Ramadan itu sesuatu yang tidak dirindukan banget gitu ya. Karena cemas, apalagi di saat corona. Di saat COVID-19 ini timbullah kecemasan dia karena dia nggak mau banget tertulari oleh orang dan sebagainya. Intinya dia cemas banget teman-teman. Masya Allah. Kita termasuk yang mana nih? Termasuk yang bahagia? Atau kita termasuk orang yang biasa saja? Atau ketika Ramadan datang, walaupun di tengah pandemi, kita termasuk orang yang cemas? Atau yang ini teman-teman? Ini yang bahaya. Dia selalu berteriak lelah. Pak Epi, saya lelah banget Pak. Ramadan tahun ini Pak, udah di tengah corona Pak Chandra. Udah kita juga disuruh kerja, udah nggak boleh mudik pula. Pulang kampung boleh, tapi mudik nggak boleh. Pak Rahman dari mana Pak Rahman? Kayaknya Pak Rahman nggak mudik ya? Halo Pak Rahman. Ustaz Subli antum min N. Dari mana Pak Subli? Halo, suara saya masih bisa dimonitor? Saya dari Serang, Ustaz, Banten. Banten. Antum berarti nggak mudik ya Pak Subil ya? Ya, biasanya mudik biasanya. Oh, mudik biasanya ya. Pak Subli ini berarti dari Banten, ini dekat lah. Mudik berarti nggak dilarang banget kalau kayak gitu ya, dekat lah. Dan ada yang mereka menghadapi bulan Ramadan dan betul-betul dia lelah banget teman-teman, lelah banget. Beda loh teman-teman, capek sama lelah sama letih itu tipis-tipis.
Kalau udah mengatakan, gue lelah banget gitu ya. Oh, kayaknya itu udah dalam banget teman-teman. Kalau capek itu masih low lah dia levelnya. Tapi kalau Pak saya lelah banget Pak. Dan ternyata ini testimoni orang-orang yang selalu berteriak lelah dalam dunia kerja. Ketika guru mengajar dan dia lelah. Ketika dia bekerja sebagai karyawan dan dia teriak lelah. Oh udah, saya ambillah satu redaksi orang yang selalu berteriak lelah berarti dia belum lillah. Indah teman-teman. Orang yang selalu berteriak lelah berarti dia belum lillah. Hilangkan kata lelah, yang muncul adalah lillah. Karena kalau sudah muncul lillah itu sangat indah, tidak akan ada lelah di antara kita teman-teman ya. Al-Karomah kenapa berdiri tegak sampai sekarang? Karena di situ tidak ada atmosfer lelah, tapi yang ada adalah atmosfer lillah. LP3I Jakarta kenapa hari ini terus berkibar sampai detik ini? Karena dia punya atmosfer lillah. Lelah wajar teman-teman. Dia merasakan lelah, merasakan capek wajar. Tapi kalau sekiranya terlalu dan larut dalam rasa lelah, dalam suasana Ramadan di saat pandemi, ini yang paling bahaya. Memang meraih surga itu membuat kita lelah. Tapi jika tidak, suatu hari nanti hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Surga Allah Azza wa Jal dari efek Ramadan ini tidak bisa diraih dengan yang namanya malas. Tidak bisa diraih dengan yang namanya santai-santai saja. Tapi pastinya harus diraih dengan giroh, dengan lelah, dengan jediah dalam melakukan amal soleh usikum wa iyaya. Karena yang dikhawatirkan, orang yang selalu berteriak lelah, dia stres dengan Ramadan, dia stres dengan kerjaannya. Yang dikhawatirkan satu teman-teman. Ini yang saya munculkan di gambar. Yang dikhawatirkan akan terganggu prefrontal cortexnya. Korteks ini adalah bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan, terletak tepat di belakang dahi. Dan di situ ada korteks yang sudah dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla yang harus kita jaga, dan jangan sampai korteks ini dibawa stres, dibawa lelah, dibawa capek. Andaikan Ramadan ini datang kemudian kita membawanya lelah dan capek dan letih, ini yang bahaya korteksnya teman-teman. Anak yang kecanduan gadget, yang dikhawatirkan adalah korteksnya akan kena. Antum tahu teman-teman, korteks ini tercantum dalam Al-Quran surah Al-Alaq, nasiyatin kadzibah. Nasiyah itu diartikan dalam dunia medis atau dunia psikolog adalah korteks. Kalau diartikan lagi nasiyah, ini adalah rambut yang tumbuh di atas dahi sebagai simbol kesombongan. Sehingga orang yang menarik rambut di atas jidat orang lain menunjukkan penghinaan yang sangat besar terhadap orang itu. Efek dari nasiyah ini, efek dari korteks, jika korteks ini rusak, jika korteks ini terganggu karena dia tidak bisa melakukan puasanya dengan nikmat, yang dikhawatirkan ini efeknya teman-teman. Yang pertama, kalau korteks sudah kena, kalau korteks sudah terganggu, yang pertama dia akan sulit mengatur masa depannya. Maka generasi yang korteksnya sudah kena, dia tidak bisa menikmati perannya sebagai generasi muda. Dia bawaannya suka murung teman-teman. Maka kalau ada buah hati kita atau ada saudara kita yang bawaannya murung mulu, nah kita colek tuh pundaknya. Ente kenapa murung? Jangan-jangan korteks lu udah nggak ada gitu kan. Ini korteks harus kita jaga teman-teman. Orang yang korteksnya kena, dia bersikapnya tidak sopan. Saya pernah lah teman-teman mengisi acara seminar sebelum pandemi ini di beberapa titik, dan bisa dibilang dia international school lah di Indonesia ini. Masya Allah, saya melihat generasi-generasi hebat. Tapi di sisi lain, kadang-kadang dia tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Kadang-kadang dia berlaku tidak sopan di depan orang-orang sekitarnya. Guru dianggap sebagai kawan biasa saja. Tidak ada adabul muta'alim di situ. Ada etika seorang murid ketika dia berperilaku di depan gurunya dan sebagainya. Dan saya khawatir ini juga korteks yang akan kena. Dan yang terakhir adalah kalau korteks sudah kena, dia bawaannya lelah, dia bawaannya stres. Yang terakhir adalah dia kurang kreatif teman-teman. Nauzubillahi min dzalik. Kita harus menjaga korteks ini agar tetap eksis di posisinya di belakang dahi kita, tidak dibikin stres dan biar kita aman. Karena
Yang dikhawatirkan kalau korteks sudah kena, ini yang terjadi. Antum lihat teman-teman, ini indah sekali gambar ini. Andaikan saya tanya antum nih, ini kayaknya cocok dijadikan kuis nih Pak Rahman. Saya akan lead ke Pak Rahman. Pak Rahman, kira-kira kuisnya ini mau disampaikan sekarang apa nanti terakhir juga boleh Pak Rahman. Saya kasih kesempatan untuk menjawab, biar menjawab satu gambar ini bisa dijadikan kuis nih. Apa kuisnya ke peserta atau gimana? Boleh Ustaz. Bisa. Siap Pak Rahman. Kalau gitu saya lead Pak Rahman ya. Saya lead nih. Siapa di antara teman-teman yang hadir di sini yang bisa menjabarkan arti ember, keran, dan air ini teman-teman? Yo, siapa di antara teman-teman yang bisa menjabarkan ini maksudnya apa nih? Apa maksud dari ember ini, air, kemudian di sini ada kerannya, kira-kira apa? Yang saya akan dengar penjelasannya. Saya yakin Anda tahu lah jawabannya. Cuma kadang-kadang kalau udah depan mikrofon saya khawatir langsung terjadi gempa 8,9 skala Richter gitu ya. Ayo, siapa yang bisa? Saya hitung sampai 10 mundur ya. Ini ada dapat hadiah. Silakan Pak Rahman, bisa di-lead oleh Pak Rahman. Mungkin siapa yang bisa menjawab satu pertanyaan ini? Hadiah hari ini, kuis hari ini akan mendapatkan mini gold. Mini gold, Masya Allah. Mini gold. Ya, cuman mundur dimulai. Silakan. Ada nggak kira-kira yang bisa menjawab nih? Ana hitung 10 mundur ya. Nanti dapat mini gold. Ini dari mana nih Pak Rahman mini goldnya nih? Dari Alkaroma, dari apa, dari LP3I? Sponsor.co.id. Oh, Masya Allah. Saya hitung 10 mundur ya. Kalau nggak ada, mini goldnya buat aneh. 9, 8. Ada nggak yang bisa menjabarkan apa maksud dari gambar yang saya munculkan di layar ini, screen ini? 7. Yakin nih teman-teman nggak ada yang mau jawab yang ingin dapat mini gold. 6. Halo? Atau dari DKM Alkaromah sendiri mungkin? Ada yang bisa menjawab? Silakan on-kan mikrofonnya. 5. Oh, ada Ayurilda Amalia. Udah mau angkat tangan nih. Silakan Ayurilda Amalia untuk menjawab. Kira-kira menurut Anda apa yang dimaksud dengan gambar ini? Fadholi. Intinya ini, perkenalkan dulu Mbak Ayurilda Amalia. Oke, nama saya Ayurilda Amalia, biasa dipanggil Ayu. Saya tinggal di Keramat Jati, Jakarta Timur. Dari kampus kah? Dari mana? Lembaga mana? Saya mahasiswa sekarang, freelance, sama sembari freelance juga dari Universitas Nasional. Oke. Siap, saatnya Anda menjawab untuk mendapatkan mini gold. Anda jelaskan ya, itu kerannya maksudnya apa. Yang pasti itu bukan dari material, Mbak Ayu. Kemudian ini embernya maksudnya apa, airnya apa. Apakah jawaban Anda sama dengan jawaban teman-teman di acara webinar sebelum-sebelumnya? Oke, silakan. Intinya ini amalan puasa yang sia-sia. Diri kita itu dianalogikan sebagai ember yang menampung segala macam, baik yang baik atau buruk. Sementara keran itu amalan puasa yang mengatur mengatur jalannya baik buruknya kita. Jadi kayak kontrol, selama berpuasa ini kita harusnya bisa mengontrol diri, tapi dengan adanya nafsu yang gak bisa kita kontrol sendiri itu dari diri kita sendiri, diri kita tuh kayak ember bocor. Jadi mau puasa itu dialirin pahalanya kayak gimana juga, sederas air yang ngalir dari keran itu mau gibah-gibah malanjut, tidak sholat malanjut, maksud malanjut, jadi pahalanya udah kemana-mana aja. Jadi ya puasa sekadar kewajiban, tapi yang lainnya ambiar kayak gitu aja. Jadi amalan puasa yang dijalani di sini sia-sia aja jadinya gitu. Oke, ada tambahan lagi, Mbak Ayu? Done, I guess. Oke. Ya. Luar biasa. Ini Mbak Ayu udah menjawab dengan lugas, udah menjelaskan tentang posisi ember ini. Dan kalau dari penjelasannya nih Pak Rahman, Mbak Ayu layak untuk mendapatkan mini gold, mendapatkan door prize
hadiah dari sponsor, dan nanti komunikasinya Mbak Ayu langsung dengan pihak panitia ya. Mini goldnya bukan dari saya loh. Langsung dari, gimana teknisnya, boleh saya tahu gak Pak Rahman? Kita ngobrol dulu teknis untuk Oke. mendapatkan itu. Sebelumnya terima kasih Bu Ayu sudah mendapatkan Mas Mini Gold. Nanti akan kita kirim melalui kantor DKM Masjid Al-Karomah, dan nanti akan dikirimkan dan nanti kita akan konfirmasi nomor dan alamatnya. Seperti itu. Amazing. Oke, baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat. Oke, thank you. Terima kasih kembali. Oke. Masih ada satu lagi nih Ustadz. Oh, ada yang mau jawab lagi? Enggak, maksudnya nanti kuisnya dibuka lagi. Oh, oh, oke. Nanti sesekali kuisnya dari saya, sekali nanti dari panitia juga ya. Oke, I like it. Oke, terima kasih. Lanjut. Baik, berarti saya lanjut lagi ya Pak Rahman ya. Oke, maka saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Ayu tadi, bahwa kam min so'imin laisa min siyamihi ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Jangan sampai seberapa banyak amal yang sudah kita lakukan seperti Mbak Ayu katakan tadi, ternyata itu sia-sia, bocor gara-gara tidak sholat, maksiat, gibah dan sebagainya. Akhirnya pahala yang mengalir dalam ember yang tadi itu tumpah begitu saja, my people. Maka ketika ditanyakan pesona al-jannah, pesona surga, pesona Ramadan, itu identik banget teman-teman. Orang yang meraih pesona Ramadan, dia meraih pesona surga. Karena apa? Karena dia dibalut oleh satu frame, mendapatkan gelar muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Tapi ada yang ditanya, ada nggak di antara kita yang enggan sekali dia masuk surga? Orang yang enggan masuk surga ternyata ada teman-teman. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, setiap umatku itu akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan untuk memasukinya. Kemudian ada yang bertanya, siapa ya Rasulullah yang enggan memasuki surga itu? Nabi bersabda, barang siapa yang mentaatiku, man ato'ani, maka dia akan masuk surga. Dia akan masuk surga karena dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa tidak taat kepadaku, sesungguhnya dia adalah termasuk orang yang enggan masuk surga. Simple hadis ini teman-teman. Orang yang enggan masuk surga berarti dia yang tidak punya cinta dengan Nabi. Orang yang enggan masuk surga berarti dia yang pastinya jauh dari atmosfer nubuwah. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Ya Rasulullah, wa man ya'ba. Setiap umatku masuk ke surga Allah kecuali dia yang enggan. Ditanya lagi, ya Rasulullah, wa man ya'ba, siapa yang enggan? Jawaban Rasul yang harus kita highlight adalah satu, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang selalu taat kepadaku, dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Maka kalau dia enggan dan dia juga tidak bertaat kepadaku, berarti dia yang enggan masuk surga. Dalam pesona Ramadan, sudah sewajarnya dan sewajibnya bagi kita untuk menumbuhkan yang namanya pesona mahabbah, cinta kita kepada sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena jangan sampai kita selalu melakukan puasa, kita ingin meraih pesona surga yang namanya pintu Ar-Rayyan, tapi kita jauh dari yang namanya Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika ada satu ungkapan, rindukah kita kepada sang Nabi? Itu kalimat sangat indah teman-teman. Rindukah kita kepada sang Nabi? Ketika ribuan orang di Tanah Palu hari itu, di Hotel Best Western Koko Palu, ditanya dengan pertanyaan yang sama, akuntum mustaquna bin Nabi? Rindukah kau kepada Nabi? Maka semua yang hadir hari itu mengatakan, na'am, ana mustaqun bin Nabi. Iya, saya rindu kepada Nabi. Nahnu mustaquna bin Nabi. Kami rindu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan kita jamaah, Nabi aja rindu sama kita. Pernahkah antum mendengarkan sebuah cerita bahwa suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini berjalan bersama para sahabatnya melewati makam Al-Baqi. Tiba-tiba Rasul berhenti dari jalannya. Saat itu seluruh sahabat langsung bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau berhenti?
kenapa kau berhenti wahai baginda Nabi? Dan saat itu, antum tahu apa jawaban dari Rasulullah SAW? Itu sangat indah. Ketika melewati makam Al-Baqi, dan saat itu Rasulullah SAW saat itu berhenti dari jalannya. Para sahabat langsung bertanya saat itu kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, lima taqifu masyak?" Kenapa kau berhenti? Ternyata jawaban Rasulullah indah sekali. Jawabannya satu, "Ana mustakun bi ikhwani." Kata Nabi, "Ana mustakun bi ikhwani." Aku rindu kepada saudara-saudaraku. Aku rindu kepada sahabat-sahabatku. Lantas seluruh sahabat saat itu bertanya, "Ya Rasulullah, alasna ashabak? Bukankah kami ini adalah sahabat-sahabatmu wahai baginda Nabi?" Saat itu Rasulullah SAW mengatakan, "Bala, iya, kau memang sahabat-sahabatku. Tapi yang aku rindukan adalah ana mustakun bi ikhwani alladina lam yarau anni." Aku rindu sahabat-sahabatku yang mana mereka belum pernah bertemu dengan aku, walakin yu'minu nabi, tapi mereka itu beriman dan percaya kepada aku. Ahibati fillah, andaikan kalimat yang sama anak tanya kepada antum, akuntum mustaqun nabi, wahai jamaah Al-Karomah, wahai teman-teman LP3I, apakah rindu itu pernah muncul di benak anda kepada sang nabi? Ana yakin antum juga akan menjawab dengan kalimat yang sama, "Na'am Pak Happy, saya juga rindu kepada nabi." Padahal yang namanya rindu itu biasanya muncul kalau pernah bertemu sebelumnya. Ana lama ketemu teman-teman LP3I Jakarta. Wajar kalau ana rindu dengan mereka. Karena ana pernah bertemu dengan sebelumnya dengan beliau. Kita dengan Nabi aja rindu sama kita. Padahal kita belum pernah bertemu dengan Nabi. Itu yang indah teman-teman. Maka ketika melihat satu gambar ini, yang kita kasih highlight adalah pohon kurmanya teman-teman. Yang kita kasih highlight adalah bukan padang pasirnya tapi pohon kurma. Ternyata ini pohon kurma pernah menangis merengek seperti bayi teman-teman. Pernahkah antum mendengar cerita ini? Bahwa pohon kurma ini sempat menangis, merengek seperti bayi. Kenapa pohon kurma ini menangis? Karena biasanya Rasulullah SAW beliau itu berceramahnya itu di bawah pohon kurma. Beliau kalau berteduh di bawah pohon kurma. Beliau ngasih tausiah gitu di bawah pohon kurma sambil berteduh. Tapi hari itu Rasul tidak lagi berceramah di bawah pohon kurma ini. Lantas pohon kurma ini langsung merengek seperti bayi. Aina kunta ya Rasulullah? Di mana engkau wahai baginda Nabi? Dan saat itu ini pohon kurma merengek seperti tangisan sang bayi. Anda tahu di mana sang Nabi SAW? Kenapa dia tidak lagi berceramah di bawah pohon kurma ini? Ternyata qadarullah. Diriwayatkan dari Ka'ab bin Ujrah, Rasulullah SAW sudah disiapkan mimbar yang sangat sederhana. Dan ini adalah mimbar yang sangat basit. Anda yakin tidak ada mimbar yang seperti ini hari ini. Ini hanya ilustrasi teman-teman gambarnya. Dari Ka'ab bin Ujrah dikatakan bahwa Rasul SAW sudah disiapkan oleh para sahabatnya itu sebuah mimbar. Dan pernah dalam sebuah riwayat hadis, Nabi SAW itu pernah menaiki 3 anak tangga. Ketika menaiki anak tangga yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan amin. Ketika menaiki anak tangga yang kedua di mimbar itu, Rasul mengatakan kalimat yang sama, amin. Dan ketika menaiki anak tangga yang ketiga, Nabi SAW mengatakan kata yang sama, amin. Lantas para sahabat saat itu langsung bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, ma kunta tasna'u hadza?" Kenapa kau katakan amin wahai baginda Nabi? Ternyata jawabannya sangat indah dari baginda Nabi SAW. Atani Jibril. Kata Nabi, Jibril telah datang kepadaku. Dan Jibril berdoa diamini oleh Nabi SAW. Ketika menaiki anak tangga yang pertama,
Jibril mengatakan kalimat penuh dengan doa, syakiyun abdun, celaka umatmu Muhammad. Jika masih ada kedua orang tuanya, tapi belum bisa dijadikannya masuk surga. Syakiyun abdun, celaka umatmu Muhammad. Idza dakhala Ramadan, jika masuk ke bulan Ramadan, kemudian dia melewati bulan Ramadan dan dia tidak diampuni dosanya. Dan ketika menaiki anak tangga yang ketiga, Masya Allah, di situ malaikat Jibril mengatakan kata yang sama, syakiyun abdun, celaka umatmu Muhammad. Idza dzukirta falam yusolli alaika, jika disebutkan namamu dia tidak berselawat kepadamu. Maka 3 item ini bisa dijadikan satu potret yang indah untuk Ramadan. Naik anak tangga yang pertama, kenapa saat itu Nabi mengamini doa malaikat Jibril? Karena khawatir umatnya itu termasuk orang yang celaka ketika masuk bulan Ramadan. Ketika selesai Ramadan, udah selesai begitu-gitu aja, dosanya tidak diampuni, gak ada amalan yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ibarat pakaian kotor dimasukkan ke dalam mesin cuci, dibersihkan, dibilas, itu madrasah Ramadannya teman-teman. Ketika diangkat itu pakaian, dia udah harum kembali, udah siap kita pakai. Harapannya Ramadan lewat nanti, kita sudah menjadi manusia yang baru. Seperti pakaian yang kotor yang sudah dibilas bersih, dikasih aroma, dan ketika itu kita pakai dengan nuansa yang baru. And the second, yang kedua, adalah kedua orang tua adalah wasilah lil wusul ila jannah, jembatan emas menuju surga Allah Azza wa Jalla. Karena pintu Ar-Rayyan yang diperuntukkan bagi orang-orang yang berpuasa, karena di situ juga ada the power of birrul walidain, kekuatan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga ini yang saya jelaskan tadi adalah mahabbah, kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika disebut Nabi Muhammad, maka selintas seraya kita menjawab Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita termasuk orang yang al-bakhil. Ada sebuah hadis dikatakan al-bakhil man idza dzukirtu falam yusolli alayya. Orang yang pelit itu adalah ketika disebutkan namaku dia tidak bersolawat kepadaku. Ahibati fillah. Dalam sebuah potret ini kita mengenal Muhammad itu hanya di sebuah masjid yang megah. Ada mim, ada ha, ada mim dan syiddah dan dalnya. Kita mengenal tulisan ini yang saya munculkan di screen hanya tertempel di sebuah masjid yang megah, tertempel di sebuah rumah yang mewah, tapi kadang kita lupa dalam zona diri kita sendiri. Maka pernah satu momen saya tanya kepada peserta, man ahsanul mutakallimina fi hadal alam? Siapa pembicara yang hebat di muka bumi ini? Who is the real speaker in this world? Siapa pembicara yang terpopuler di muka bumi ini? Itu yang hadir 100% muslim semua teman-teman. Tapi 80%, hampir 90% tidak ada yang menjawab pembicara yang hebat itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ketika saya katakan dalam ranah public speaking hari itu, kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan the real speaker, pembicara yang hebat? Karena Nabi kaya dengan sabda-sabdanya, Allah kaya dengan firman-firmannya, Nabi pun kaya dengan kalam-kalamnya, dengan sabda-sabdanya, my people. Maka, ahibati fillah, ketika ada tulisan yang indah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, inna minal bayani la sihra. Kata Nabi, sesungguhnya ketika manusia itu bicara harus la sihra, menyihir. Jadi pakar hipno audience bukan Alan Barbara dari California. Pakar bicara bahasa tubuh bukan Alan Barbara dari California. Tapi pakar dalam zona bicara adalah Nabi SAW. Pakar bisnis bukan siapa-siapa jamaah. Yang ahli perdagangannya itu benar-benar dia powerful dan profesional dan muta'adib serta berkarakter adalah Nabi SAW. Bisakah Ramadan ini adalah satu jembatan untuk mengenal Nabi Muhammad SAW lebih dekat lagi? Biar kita meraih Ar-Rayyan dengan pintu surganya. Kenapa pebisnis hebat itu adalah Nabi? Bukankah Nabi juga pernah berdagang ke Syam sekian tahun lamanya? Bukan dengan media transportasi secanggih hari ini, hanya dengan unta teman-teman. Tapi dia bisa meraih pesona tijarah, perdagangan dan dunia bisnis yang luar biasa. Negosiasi yang berkarakter dan profesional ala Nabi.
dalam dunia parenting, dalam dunia keluarga. Bukan siapa-siapa, siapa pakar yang hebat dalam dunia parenting? Maaf, punten, bukan Kak Seto, bukan Bunda Risman, tapi pakar parenting yang hebat adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahibati fillah. Pernahkah antum mendengar ceramah dari ajengan dari kiai? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu setelah Haji Wada pulang dari Haji Wada menuju ke rumahnya, dan saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi dalam keadaan sakit jemaah, badannya lemas, dan itu adalah detik-detik menemui ajal sang Nabi. Ketika nyampe ke rumahnya, yang pertama dipanggil antum tahu siapa? Putri bungsunya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Halumma ilayya, kemarilah wahai putriku. Dipeluk itu Nabi, dan dipeluk juga Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Bagaimana itu komunikasi Nabi dengan putrinya, kecintaan sang ayah dengan putrinya Fatimah Az-Zahra, dan pelukan itu hangat jamaah antara Nabi sebagai ayah dengan Fatimah Az-Zahra. Dan saat itu Rasulullah SAW di saat lagi berpelukan dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, membisikkan sesuatu di telinga kiri Fatimah. Bisikanlah sesuatu di telinga kiri Fatimah, wa kanat Fatimah bakiyah. Langsung Fatimah itu menangis. Tapi saat dibisikkan di telinga kanan Fatimah, wa kanat Fatimah mutabassimah, Fatimah itu langsung dia tersenyum. Lantas Aisyah saat itu langsung bertanya kepada Fatimah, "Ya Fatimah, aku adalah istri dari Nabi. Aku harus tahu apa yang dibisikkan oleh ayahmu." Antum tahu jemaah, apa jawaban dari Fatimah? Fatimah menjawab, "Ya Aisyah, la umkinu a'un bil asiron Nabi." Inti rahasia antara aku dan ayahku. Tapi saat itu Nabi SAW wafat jemaah. Saat Nabi sudah wafat, saat itu Aisyah bertanya lagi kepada Fatimah, "Ya Fatimah, wahai Fatimah, aku masih penasaran apa yang dibisikkan oleh ayahmu hari itu." Saat itu baru Fatimah menjawab, "Baik Aisyah, aku akan jawab. Saat ayahku Nabi SAW membisikkan di telinga kiriku, kenapa aku menangis? Karena saat itu ayahku mengatakan, 'Ya Fatimah, wahai putriku, sayatini al-ajal. Ajalku sudah mendekat wahai putriku. Sesaat lagi malaikatul maut akan menjemputku dan aku akan meninggalkanmu.' Saat itu Fatimah langsung berinang air matanya. Tapi kenapa saat dibisikkan di telinga kanan Fatimah, wa kanat Fatimah mutabassimah, kenapa Fatimah saat itu langsung tersenyum? Karena saat itu Rasulullah SAW membisikkan di telinga kanan Fatimah, "Ya Fatimah, wahai Fatimah, sekalipun aku sudah tiada, tapi kau nanti akan pertama menuju surga bersamaku di antara keluargaku. Dan kau wahai Fatimah, kau akan menjadi figur untuk para mukminat di muka bumi ini. Kau akan menjadi figur untuk para muslimat di muka bumi ini." Lantas saat itu Fatimah langsung tersenyum jemaah. Bagaimana kedekatan Nabi di keluarganya bersama putri bungsunya. Jadi pakar parenting pun adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan, mahabbah itu pastinya akan muncul setelah mendengar semua kisah-kisah nabawiyah. Bukan hanya mengenal mim, ha, mim, syiddah, dan dal yang tertempel di Masjid Al-Karomah. Bukan hanya mengenal mim, ha, mim, syiddah, dan dal kata Muhammad yang tertempel mungkin di gedung ruang-ruang dengar Anda. Tapi bisa kita menemukan mahabbah itu. Kalau melihat satu gambar ini jemaah, teringat satu kisah. Bagaimana ada profil seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Ukasha. Ukasha itu sahabat Nabi jemaah. Bagaimana cintanya kepada Nabi itu sangat luar biasa. Ukasha itu sangat luar biasa memberikan contoh kepada kita. Sampai beliau pernah mengatakan, siapa yang berani membunuh Nabi atau menyakiti Nabi, bunuhlah aku sebelum membunuh Muhammad SAW. Tapi apa yang terjadi? Detik-detik Rasulullah SAW menemui ajalnya. Saat itu Nabi Muhammad SAW berdiri di sebuah mimbar. Dan saat itu ditanya kepada seluruh jamaah yang hadir hari itu, siapa di antara sahabat-sahabatku yang pernah aku sakiti sebelum aku menemui ajalku? Lantas tidak ada para sahabat yang berani menjawab. Umar bin Khattab
Ali bin Abi Thalib, tak ada yang berani menjawab. Dan saat itu, kok tiba-tiba Ukasah dia menjawab, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi, andaikan kau bertanya siapa yang pernah menyakitimu, aku akan menjawab hari ini. Yang pernah kau sakiti di antara sahabat-sahabat ini adalah aku sendiri, wahai baginda Nabi. Aku ingin balas dendam hari ini sebelum kau menemui ajalmu. Aku ingin balas dendam hari ini sebelum kau menemui mautmu." Maka saat itu para sahabat langsung tidak tinggal diam. Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ya Ukasha, annahu fil marad." Rasulullah itu lagi dalam keadaan sakit. Janganlah kau sakiti dia. Tapi dengan bijak, Rasulullah SAW menjawab dengan indah, "Hada al-amr baini wa baina Ukasha." Ini urusan antara aku dan Ukasha. Dipanggilah itu Ukasha, "Ya Ukasha, mendekatlah." Saat itu Ukasha membawa tongkat, ingin memukul sang Muhammad SAW. Tapi qadarullah, saat itu tongkat dia angkat, hampir mendekati seorang Nabi SAW. Tapi Allah berkehendak lain, dan Ukasha pun punya niat yang berbeda. Antum tahu, itu tongkat yang sudah hampir memukul sang Muhammad dari tangan Ukasha, itu cepat-cepat dia lempar oleh Ukasha dan langsung memeluk sang Nabi SAW. Dipeluklah sang Nabi SAW oleh Ukasha yang hampir tadi memukulnya itu. Ternyata itu bukan ingin memukul. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, tak mungkin aku menyakitimu, wahai baginda Nabi. Aku datang mendekatimu hari ini. Aku hanya ingin memelukmu, ya Rasulullah, sebelum kau menemui ajalmu. Aku hanya ingin merasakan aroma tubuhmu, wahai baginda Nabi, sebelum kau menemui kata mautmu." Maka di situ Rasulullah SAW mengatakan, "In kuntum turidun an tarau ahlan min ahalil jannah." Jika kau ingin melihat penghuni surga, hayo Ukasha. Hawa Ukasha. Inilah dia Ukasha. Lantas para sahabat saat itu banyak yang berlinang air matanya melihat seorang Ukasha yang dikira akan memukul sang Nabi SAW, tapi berakhir dengan pelukan yang hangat antara Nabi dengan Ukasha. Ahibati fillah, di saat Ramadan datang, saatnya kita merindukan pesona surgawi dengan mencintai sang Nabi. Di saat Ramadan datang, kita rindukan yang namanya Ar-Rayyan. Tapi tak semudah itu kita meraih pintu surga Ar-Rayyan. Salah satunya adalah jangan sampai termasuk orang yang enggan menuju surga Allah gara-gara kita jauh dari sang Nabi Muhammad SAW. Maka di segmen ini sudah masuk ke kuis yang kedua. Ada kuis lagi nih, boleh Pak Rahman nih? Apa door prize-nya cukup satu aja? Kedua. Oh, ada dua ya? Oke. Ya. Baik. Saya masih ada waktu Pak Rahman. Sampai jam berapa? Jam 3 kurang, Ustaz. Gimana Pak Rahman? Sampai jam 3 kurang. Baik, sampai jam 3 kurang ya Pak Rahman ya? Oke. Baik. Di sini nampak ada yang di depan kami ya. Ada Mbak Yunita, ada Mas Mutrafin. Kemudian di sini juga ada Alis Satri Effendi, ada Umi Hani, ada dari teman-teman yang juga standby Pak Dadang Surya, kemudian Ferus Hardian, dan teman-teman yang lainnya yang sudah standby. Terima kasih. Kita akan menuju ke satu pertanyaan. Saya yakin Anda bisa menjawabnya dengan lugas nih ya. Ini Stick your finger in my ass. Oke, dan nanti saya mohon Anda menjawabnya dengan seksama dari pertanyaan yang akan saya sharekan untuk Anda. Oke, baik. Kita kasih satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, kenapa Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu menangis ketika dibisikkan oleh Nabi SAW di telinga kirinya? Dan kenapa Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu tersenyum saat dibisikkan di telinga kanannya oleh Nabi SAW? Nah, ini baru-baru ini loh teman-teman ya, barusan aja itu. Ada yang bisa menjawab? Siapa tuh Pak Rahman? Pak Ferus. Oh, Masya Allah. Silakan Pak. Silakan di-sharekan nih. Mana nih gambarnya nih Pak Ferus nih? Oh ya. Oke, silakan Bapak. Ya, Perkenalkan nama dan dari mana dulu Pak Ferus? Saya Ferus Pak. Oke. Tinggal di Depok, tapi dari kantornya di Keramat juga sama. Oke, siap. Pak. Silakan Pak.
Jadi kalau tadi saya dengar yang Pak Ari sampaikan, Sayyidah Fatimah menangis ketika dibisikkan di telinga kirinya bahwasanya Rasulullah ajalnya telah sampai dan sebentar lagi akan malaikat maut akan menjemputnya. Do you like what you see? Itu yang beliau buat sedih. Kemudian yang kedua, ketika Rasulullah kemudian membisikkan di telinga kanannya memberitahukan bahwasanya nanti ketika makanya Rasul Fatimah adalah yang pertama kali akan menyusul. Suaranya hilang Pak Ferus. Punten. Ini ada suara kayak notifikasi dari luar apa? Sebentar, biar host yang Iya, reset ini dulu. ada ini ya, interrupt suara dari luar itu dari nggak tahu nih siapa ini. Oke. Ada spamnya. Oh iya betul. Oke. Ada spam. Iya ada sama. Silakan Pak Ferus. Yes, that's right. Ini kayaknya ada gangguan. Dari mana suaranya itu di remove aja kali ya. Suction! Stick your finger in my ass. Pak Iya. Dadang apa Dadang? Oke. Дмитрий, включи славянский секс-шоп. Dadang ini Pak Dadang. Nah, lanjut. Oke, lanjut aja, Pak Ferus. Ketika beliau membisikkan kepada Sayyidah Fatimah bahwasanya beliau akan bersama-sama Rasulullah akan dan beliau akan jadi pemimpin para wanita di surga. Begitu kira-kira Pak Ari yang saya tangkap tadi. Oke, terima kasih Pak Ferus Hardian dari Depok dan jawabannya pas lah Pak Ferus ya. Berarti mendengarkan sambil bekerja nih Pak Ferus nih. Apa di rumah nih? Di rumah, Tad, di rumah. Oh, Masya Allah. Sampaikan selamat keluarga Pak Ferus ya. Mudah-mudahan Ya, punya anak perempuan juga Pak Ferus. Punya, Masya Allah. sudah semester 6. Masya Allah. Mudah-mudahan menjadi generasi Sayyidah Fatimah Zahra Pak Ferus ya. Amin. Masya Allah ya Rabbana. Terima kasih Pak Ferus. Pak Ferus, nanti dari jawaban tadi, tapi kita dengar dengan jelas di sini. Mudah-mudahan mendapatkan one prize nih. Ini Pak Rahman kan udah nyiapin. Pak Rahman, ini the second pembicara yang berikutnya nih mendapatkan prize juga nih. Berupa apa nih Pak Rahman? Tetap berupa emas. Wah, Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Ferus. Lumayan buat lebaran Pak Ferus. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Rahman. Barakallah Pak Ferus Sardian. Terima kasih, salam takzim buat keluarga. Semoga berkenan dan berkah untuk kita semua. Silakan di mute lagi audionya dan kita akan kembali ke satu materi lagi ya. Baik, people. Masih ada waktu buat kita sharing di sini. Satu hal yang perlu kita sharekan di depan Anda, ada pertanyaan yang muncul. Pak Happy, biar kita semangat Ramadan, terus kita tumbuh juga kecintaan kepada Nabi, kita menjalani hari-hari juga dengan enjoy, nyaman. Kita ini harus gimana nih Pak Chandra? Ketika ada pertanyaan kayak gitu, ternyata jawaban saya itu otomatis ya teman-teman ya, pasti tidak lepas dari satu yang saya munculkan di screen ini teman-teman. Orang yang hebat, orang yang berkarakter, orang yang nice, orang yang menikmati perannya dalam hal apapun dan profesi apapun, dia punya dua huruf ini dalam jiwa raganya, on, gitu kan. Jadi kalau lagi sholat, dia mengonkan jiwa raganya. Tangannya dia on, matanya juga on, hatinya juga on. Dia sekalipun lagi bekerja, dia onkan jiwa raganya. Jangan sampai matanya on, tapi hatinya yang off. Dan ini penting bagi kami. Yang kedua, satu hal yang harus saya munculkan depan Anda di sini adalah banyak di antara kita yang ketika
mendengar kata on itu identik dengan oh kita ini harus on, harus nice gitu kan. On-nya dinyalakan, mind-nya juga dinyalakan, heart-nya juga dinyalakan, spirit-nya juga harus on. Maka kenapa saya katakan di depan Anda my people? Karena banyak orang yang bergerak dalam apapun profesinya, dia yang digerakkan hanya mind-nya saja, tapi hatinya tidak on. Spiritnya juga tidak ada. Maka 3 kunci ini harus kita rangkul sama-sama dalam nuansa Ramadan ini. Kita berpuasa dengan mind, kita berpuasa dengan heart, kita berpuasa dengan spirit. Kita berpuasa dengan pola pikir yang sehat, kita berpuasa dengan hati yang indah, dan kita berpuasa dengan penuh spirit, teman-teman. Karena apa? Karena satu hal yang harus kita sampaikan di depan Anda semuanya, banyak orang yang melakukan rutinitas puasanya, tapi dia puasanya hanya jiwa raganya saja, tapi dia tidak kafah mengikuti pesona puasa ini dengan all out gitu kan. Maka bisakah kita merasakan atmosfer Ramadan ini dengan on? Berikutnya adalah ini dia. Ramadan itu harus punya visi yang luar biasa. Salah satunya adalah, saya masih teringat visi orang-orang sekitar kita, khususnya para orang tua, banyak yang punya visi yang luar biasa. Salah satunya adalah, dia punya visinya itu Pak Happy, visi saya satu, harus onkan mimpi saya itu, nanti masuk surga bersama keluarga menuju surga Allah sama-sama. Itu indah banget teman-teman. Saat Ramadan datang, visinya adalah saya harus meraih surga Allah, bukan hanya saya aja tapi satu keluarga. Yang kedua adalah ada satu anak, saya masih ingat waktu itu di Sidoarjo acaranya teman-teman. Saat itu saya tanya kepada anak itu, sekarang apa mimpimu nak? Apa visimu? Dan impian dari sang pelajar ini sangat indah teman-teman. Ini anaknya. Ketika di Sidoarjo hari itu, ada impian sang anak ini yang luar biasa. Dia mempunyai impian dan ini adalah impian dan doanya yang tulus dan ikhlas dibacakan di depan semua orang dan di situ ada kedua orang tuanya. Apa doanya? Ya Allah, haramkan wajah ibuku dan ayahku dari disambar oleh api neraka dan kurniakan buatnya surga tanpa hisab. Itu indah banget teman-teman. Bisakah saat Ramadan ini datang, mendengar kisah Nabi SAW bersama keluarganya, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, otomatis kita pun punya mimpi. Karena keluarga Ramadan ini, itu merindukan yang namanya sentuhan spiritual. Ramadan adalah jembatan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Harapannya, kita satu keluarga menuju ke surga Allah secara berjamaah teman-teman. Termasuk yang hadir hari ini. Karena saya teringat kisah ulama ini teman-teman. Ada yang namanya Imam Al-Warraq. Dia punya anak. Anaknya itu berkebutuhan khusus teman-teman. Anaknya cacat. Dan saat itu apa yang terjadi? Ulama Al-Warraq ini juga kan manusia teman-teman. Saat itu Al-Warraq ini dia teriak di hadapan Allah. Ya Allah, kenapa engkau ini tak adil ya Allah? Engkau ini gak adil ya Rabb. Engkau memberikan anakku perempuan yang cacat ya Allah. Kenapa kau berikan ini? Fa'atamanna mautaha. Daripada seperti ini, lebih baik kau cabut aja nyawanya ya Allah. Bikinlah dia meninggal ya Allah. Dan Anda tahu, itu doa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Famatat bintu. Anak perempuan ini meninggal dunia. Karena doa dari ulama Al-Warraq ini. Dan apa yang terjadi? Dalam sebuah impiannya, Allahu Akbar. Al-Warraq ini bermimpi melihat anak perempuan ini lagi berbondong-bondong menuju surga Allah bersama orang-orang yang satu nasib dengan dia. Dan saat itu Al-Warraq ini berteriak dalam mimpinya kepada anaknya, wahai anakku, wahai anak perempuanku, ini adalah aku ayahmu nak. Bawa ayahmu ini menuju surgamu. Tapi saat itu Al-Warraq ini mendapatkan jawaban yang luar biasa dari anaknya. Apa jawaban anak itu? Anak itu mengatakan,
lah abi, engkau wahai ayahku. Bukankah kau yang berharap ini aku mati? Bukankah kau yang mengatakan lelah mendidik aku? Bukankah kau tak menerima karena aku ini cacat? Dan kau berharap aku ini mati? Lebih baik aku menuju surga Allah bersama orang-orang yang satu frekuensi dengan aku ya Allah. Yang selalu mendidik aku, yang selalu menjadikan aku dekat dengan Allah. Akhirnya anak perempuan ini tidak membawa bapak ini menuju surga Allah, dan dia masuk ke surga Allah Azza wa Jal ini bersama orang-orang yang peduli dengan dia. Maka pesona Ramadan jadikan jembatan bahwa untuk mengatakan Allah itu maha baik jamaah. Semua punya mimpi, semua punya dream, semua punya visi untuk meraih pintu surga Allah, untuk meraih ar-Rayyan dengan cinta kita kepada Nabi. Tapi kita pun harus tahu teman-teman, kemampuan kita meraih mimpi ada batasnya. Sedangkan pintu pertolongan Allah tidak terbatas. Maka iringi mimpi kita dengan doa, dan kalimat yang harus saya share sebelum saya tutup adalah semua yang hadir hari ini. Hampir 2 jam saya bicara, saatnya untuk mengatakan berdoalah sebanyak mungkin dan bersyukurlah sesering mungkin. Ana ulangi teman-teman ya. Semua yang hari ini hadir, dimanapun Anda berada, jadikanlah frame ini kekuatan yang luar biasa untuk kita terus move bergerak. Berdoalah sebanyak mungkin dan bersyukurlah sesering mungkin. Di tengah pandemi COVID-19 tetap berdoalah sebanyak mungkin dan bersyukurlah sesering mungkin. Baik, my people, semua yang hadir hari ini, itu yang bisa kami sampaikan untuk Anda semuanya hari ini. Semoga materi yang kami sampaikan ini berkenan untuk Anda. Terima kasih untuk Pesantren Kilat Online. Terima kasih untuk LP3I Jakarta. Terima kasih untuk Pesantren Kilat Online, untuk Al-Karomah juga, barakallahu fikum. Pak Rahman, terima kasih sudah standby hari ini menemani kami di sini, dan all of my people here. Saya kembalikan ke Pak Rahman As'ari. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Chandra. Hari ini telah memaparkan tentang motivasi buat kita semua. Tentunya hal yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Semoga kiranya apa yang dipaparkan pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ala haziniyah ala kulliyah dan salihah illa hadar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz Happy Chandrayana atas pemaparannya. Untuk selanjutnya mungkin ada beberapa waktu lagi nih untuk mungkin sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini ada 1 atau 2 pertanyaan yang bisa dilemparkan. Baik, silakan hadirin hadirat. Ada Pak Antoni itu Pak Rahman. Coba second opinion dulu Mr. Antoni itu, kasih hadiah Mas tuh. Dr. Antoni ya. Kasih second opinion dulu. Silakan yang mau bertanya, silakan. Pak Dr. Antoni silakan. Bu Hani. Baru join, saya baru dengar. Monggo yang lain dilanjutkan. Mohon izin untuk mendengarkan Ustadz Ebi. Monggo Ibu Hani silakan. Ibu Umi Hani. Assalamualaikum. Ya, salam. Izin bertanya, Mas Happy. Terima kasih, materinya sangat menyentuh ya. Sebagai seorang ibu, saya mendidik 2 putri. Bagaimana tips untuk biar istiqomah mendidik anak-anak, terutama anak putri ini kan luar biasa ya. Tadi mendengar ulama yang tidak ingin anak cacat gitu ya, tapi ternyata membawa keberkahan bisa masuk surga lebih dulu. Terima kasih, itu saja. Terima kasih Mas Happy. Ya. Oke, pertanyaan yang kedua boleh? Atau saya boleh Pak Happy?
ingin izin bertanya Pak Happy Chandra, itu bagaimana pengaruh skill of public speaking ini ya, apa urgensinya, pentingnya ini bagi para dai, para umat ini, apa kesan-kesan selama menjadi public speaker gitu, dan bagaimana menjadi public speaker yang keren itu. Thank you. Baik. Langsung saya jawab kah? Langsung Ustaz. Baik, terima kasih Umi Hani. Sampaikan salam peluk saya buat putri tercinta Anda. Dan yang pasti pertanyaan Umi Hani ini pastinya itu adalah pertanyaan juga yang tertuju untuk diri saya pribadi. Saya berbicara tentang hal ini bukan berarti saya pakarnya dalam dunia keluarga, karena secara pribadi juga saya masih banyak PR Umi Hani untuk membentuk buah hati keluarga biar menjadi keluarga yang menuju jannah naim insyaallah. Tapi dengan pertanyaan yang diserkan sama Umi tadi, Umi Hani ini banyak ditanyakan di beberapa materi ketika mengadakan seminar parenting hari itu. Dan salah satu jawaban kami adalah ternyata energi bahasa tubuh seorang bapak atau seorang ayah, seorang bunda itu betul-betul memberikan pengaruh kepada anak. Walaupun kita hanya berjabat tangan dengan anak, tapi hanya nggak sekedar jabat tangan. Kita ketika jabat tangan dengan anak, kemudian dicium tuh tangan kita sama dia kan, kemudian kita peluklah dia sambil Anda mengatakan alim soleh. Saya masih ingat, kami mengatakan, nak, kalau nanti kau punya anak, kau punya pasangan, kau peluk dia sambil doakan dia alim soleh. Kalau itu anaknya laki-laki. Tapi kalau anaknya perempuan, sambil kau peluk dia, sambil kau katakan tuh kecup di ubun-ubun dia tuh Umi, sambil mengatakan alimah solihana, semoga kau menjadi anak yang alimah dan solihah. Karena di muka bumi ini sekarang banyak yang alim, yang alimah ini banyak banget. Tapi yang dirindukan hari ini adalah yang solihah. Kita nampak dari kisah dari Al-Waraq tadi, nampak mungkin itu anak kayak nggak berkarakter gitu kan, tapi ternyata nadinya dia berdetak berdoa meminta kepada Allah jannahnya. Kita melihat anak kita seakan polos-polos itu Umi Hani ya. Anda coba lihat yang sudah berkeluarga, kita berangkat kerja, kita hanya jabat tangan dengan anak, dengan keluarga, dan pulang kerja malam-malam kita melihat anak sudah tertidur. Mungkin kita melihat secara zohir itu anak memejamkan matanya. Pada dasarnya dia lagi berdoa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nadinya dia berdetak sambil mengatakan, ya Allah, aku punya orang tua yang selalu dia berkiprah mencari nafkah untuk kami dan menemui ridhomu ya Allah. Kami yakin putrinya Umi Hana juga sama, dan seluruh buah hati yang ada di anggota Zoom ini, semua yang hari ini hadir itu anak-anaknya berdoa untuk kita. Kami yakin itu, my people. Dan kita sinergikan dengan doa kita. Tapi ada pertanyaan lagi, Pak Happy. Tapi sering loh Pak Happy itu, anak saya itu kalau dimarahin, dibentak, dan saat itu dia membentak balik gitu. Saya pernah ada acara waktu itu di Wonosobo, dan betul loh teman-teman. Jadi dia seorang ibu dan seorang ayah, dia datang ke acara seminar parenting, dia teriak, Pak Happy, saya itu benar-benar Pak Chandra, itu kesel sama anak saya pukul betul itu dia. Kemudian dia berbalik mukul dan berbalik teriak. Antum tahu jawabannya? Kita merujuk ke satu sabda Nabi SAW, birru aba'akum tabirrukum abnaukum. Berbuat baiklah kepada orang tuamu, pasti anak-anakmu akan berbuat baik kepadamu. Kalau sekira itu anak pernah melotot depan kita, dia angkat sampai memukul kita, berarti kalau kita review ke beberapa tahun silam, kita pernah melakukan hal yang sama kepada orang tua kita. Seperti itu jamaah. Itu adalah referensi Nabi, dari sabda Nabi melalui hadis, dan itu akan menjadi bahan untuk renungan kita bersama. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Umi. Dan kemudian pertanyaan kedua dari Ustaz Ismail nih, ya dokter. Masya Allah, yang pasti public speaking ini adalah pekerjaan yang sangat mengasihkan pastinya bagi kami ya. Jadi kenapa kami mengadakan lembaga training public speaking dan skill komunikasi hampir ke semua orang ini? Salah satunya adalah bahwa mereka ini harus lahir menjadi pembicara, bukan hanya pembicara yang profesional, tapi pembicara yang berkarakter.
Kalau dalam bahasa Arab, al-mutakallim, al-muta'ahil, pembicara yang profesional itu very much banyak di negeri ini. Banyak di dunia ini pembicara yang profesional. Tapi yang dirindukan, tapi yang benar-benar berpengaruh adalah al-mutakallim, al-muta'addi, pembicara yang berkarakter. Dan ternyata public speaking bukan hanya dalam ranah ceramah. Public speaking itu dibutuhkan untuk semua profesi, Pak Ismail. Saya teringat ketika training public speaking untuk para dokter. Para dokter, yahtaju ilal kalam, butuh yang namanya public speaking. Tidak mungkin dokter ketika datang pasien, kemudian pasiennya ngomong, dok, aku sakit perut dok. Terus dokternya ngomong apa-apa. Coba pakai bahasa isyarat. Gitu kan. Tidak mungkin kan. Pasti butuh bicara. Dan saya akui Pak Ismail yang terhormat, kalau public speaking adalah kegiatan yang sangat nice, sangat menyenangkan. Bagaimana kita bicara dan mempengaruhi orang-orang saat bicara, dan bicara kita naik kelas, itu yang paling pasti. Maka dalam zona public speaking, bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Dalam zona parenting, mendidik itu penting, jangan yang penting mendidik. Dalam zona pendidikan, jadi guru itu penting, jangan yang penting jadi guru. Dalam zona Ramadan, puasa itu penting, jangan yang penting puasa. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Barakallahu fikum. Kami kembalikan ke moderator, silakan. Ya, silakan Mr. Rahman. Masih ada Mr. Rahman? Oh, ada itu raise hand, Mr. Anthony Lutfi. Di chatbox. Di chatbox. Ya. Oh ya, ini ada pertanyaan juga ini dari Kak siapa ini? From A. Assalamualaikum Kak Happy, izin bertanya bagaimana pendapat Dari Ai Amelia. Assalamualaikum Kak Happy, izin bertanya, bagaimana pendapat Kakak tentang premis yang mengatakan bahwa orang yang memiliki gangguan mental adalah orang-orang yang kurang beribadah. Sementara premis lainnya secara spiritual menyatakan seluruh ujian itu atau seluruh ujian dan cobaan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk cobaan bagi orang yang memiliki gangguan jiwa, baik yang ringan maupun berat. Baik, terima kasih Pak Rahman. Terima kasih Bu Amalia atas pertanyaannya. Ini pernah satu pertanyaan ini saya dapatkan ketika kami mengisi motivasi untuk orang tua ABK, anak berkebutuhan khusus. Dan di situ Masya Allah tumpah semua, banyak yang berinang air matanya karena jadi sayap kanan itu adalah orang tuanya, sayap kirinya adalah anak-anaknya, anak-anak berkebutuhan khusus semua. Dan pertanyaan ini sempat dilontarkan dari salah satu peserta, Pak Happy, ini anak kami ini kan gangguan mental, gitu kan. Dan selalu orang yang gangguan mental itu, anak berkebutuhan khusus atau maaf ya, secara psikis kejiwaannya terganggu, itu selalu dikasih label kayaknya mereka ini kurang dari ibadahnya. Jujur ya Ibu, kalau menurut saya itu kurang setuju. Kalau dikatakan kalau dia kurang beribadah, seperti saya katakan tadi di awal, bahwa dari potret Al-Warraq ini aja, itu menunjukkan bahwa yang namanya anak-anak berkebutuhan khusus, anak yang gangguan mental, saya katakan dia bukan anak yang cacat, tapi dia anak yang istimewa. Saya selalu mensugesti para orang tuanya kalau dia adalah anak-anak istimewa. Terbukti dari anak dari Al-Warraq ini, putri dari Al-Warraq ini, saking istimewanya anak, Allah memberikan keistimewaan kepada ini, memberikannya surga. Mungkin karena bukan dari ibadahnya dia yang mungkin tidak sempurna, bukan dari wudunya dia yang tidak sempurna. Bisa jadi ini anak yang kelihatannya secara fisik ini gangguan mental, tapi hatinya dia tidak ada gangguan dalam jiwanya. Dia kerinduannya kepada Allah mungkin bisa lebih kuat daripada orang-orang yang normal seperti biasa. Saya sharekan depan antum semua jemaah. Saya pernah menemukan, saya sempat ngajar waktu itu pendidikan agama Islam di salah satu sekolah internasional di Bogor. Saya kesel banget sama anak ABK ya teman-teman ya. Ini anak autis maaf. Itu tiap saya ngomong itu pasti dia itu
tiap lagi menjelaskan materi pasti dia itu menunduk gitu ya, nggak pernah memperhatikan kita. Akhirnya saya suruh keluar anak itu, you go out from this class, kamu keluar dari ruangan ini. Anda tahu jamaah, itu anak langsung dia keluar dari ruangan, dan di situ dia merasakan sedih banget. Anda tahu kenapa? Karena ternyata sedihnya itu karena dia sebenarnya dia mendengarkan apa yang saya jelaskan, tapi dengan cara menggambar. Jadi contohnya saya menjelaskan tentang rukun sholat, tapi dia digambarkan dalam bentuk Naruto, kartun, tapi dia lagi sholat teman-teman. Jadi kartun lagi sholat gitu kan, dan dia sebenarnya mendengarkan apa yang kita jelaskan. Kita udah seuzon sama anak itu, padahal sebenarnya dia itu adalah menyimak apa yang kita sampaikan. Allah Karim. Kadang-kadang kita melihat orang yang gangguan mental itu seakan-akan gangguan semuanya, padahal tidak. Dia punya roh yang luar biasa, dia punya spiritual yang luar biasa. Dia bisa jadi jembatan menuju surga bersama orang tuanya nanti insyaallah. Hadza min fadli Rabb. Silakan lanjut Pak Rahman. Terima kasih Bu Amelia sudah memberikan pertanyaan, dan Bu Amalia semoga berkenan untuk nanti. Silakan Pak Rahman untuk digait kembali. Apa waktunya sudah habis? Ya, ada satu pertanyaan lagi. Oke, silakan. Semoga berkenan. Baik, ini dari Ibu Amalia. Terima kasih jawabannya Pak Epi, sangat membantu. Oke, terima kasih, salam hormat dan cinta kita untuk keluarga Bu Amalia yang ada di sana. Berkah untuk kita semua. Silakan Pak Rahman. Oke. Karena waktu juga lah yang memisahkan kita menjelang sore hari ini, terima kasih atas jawaban-jawabannya Pak Ustadz Happy Chandrayana. Sama-sama Pak. Dan juga terima kasih atas kehadiran teman-teman peserta pesantren kilat online. Dan mohon maaf dalam penyajian sarana pada hari ini banyak gangguan-gangguan dan tidak ada kuasa bagi kami untuk ininya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sekali lagi. Kami hadiahkan Al-Fatihah yang terakhir untuk Ustadz Chandrayana. Ala hadniyah ala kulitin salih ya ila hadun Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya mungkin ada kata penutup dari Bapak Dr. Ismail. Ya, terima kasih saudaraku Ketua Panitia Dr. Rahman Asy'ari ya. Luar biasa. Terima kasih Ustadz Happy atas materinya yang sangat luar biasa dan menginspirasi. Dan terima kasih kepada seluruh sahabat yang tetap setia mengikuti pesantren kilat online ini ya. Tetap semangat, semoga Allah balas dengan limpahan rahmat dan berkah yang berlimpah, dan sampai ketemu minggu depan sekaligus penutupan pesantren kilat. Jangan lupa minggu depan masih ada hadiah emasnya ya Pak Rahman ya, masih ada kan stoknya kan? Masih ada. Stoknya masih ada, minggu depan ada Al-Quran, ada buku dan lain-lain. Sampai ketemu minggu depan ya Pak Ferus, luar biasa. Selamat dan sukses Pak Abbas. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dari steering komite. Sekali lagi terima kasih Ustadz Happy. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka setelah sambutan akhir dari Pak Dr. Ismail, berakhir pula pertemuan kita pada sore hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Mari sama-sama kita akhiri sama-sama pertemuan pada kali hari dengan sama-sama membaca istighfar 3 kali dan alhamdulillah sekali. Astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillahirabbil alamin. Kami dari panitia mohon maaf atas sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Happy. Terima kasih Pak Happy. Take care. Sukses. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya, thank you semuanya, semangat. Semuanya good luck.
Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aisyah, luar biasa.